Selamat pagi, siang, ataupun malam rekan-rekan semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fernandi Fauza Nadir. Saya adalah seorang mahasiswa dari OSPIA Communication and Business Institute Indonesia di bawah bimbingan Mr. Charles Bonar Sirait sebagai mentor dan dosen saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan informasi seputar climate change atau perubahan iklim yang sangat penting untuk terjadi sustainable world atau dunia yang berkelanjutan. Tentunya informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang isu berkelanjutan terkait perubahan iklim yang berada di negara Indonesia. Lebih spesifiknya, saya akan membawakan informasi mengenai PLTA atau yang lebih dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga air. Secara singkatnya, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air menjadi energi listrik. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Apa pentingnya sih kita mempelajari sejarahnya terlebih dahulu? Tentu agar kita mengerti bagaimana awal mula PLTA atau pembangkit listrik tenaga air tersebut bisa ada hingga saat ini. Juga agar kita bisa membuka atau menambah wawasan kita terkait sejarah atau historis yang terjadi di masa lampau. Jadi siapa sih pengembang pertamanya? Nah, jadi yang pertama ada Bernard Forest de Belidor. Pada tahun 1770, Bernard Forest de Belidor ini adalah orang pertama yang mempublikasikan dan mengenalkan buku yang berjudul Arsitektur Hidrolik atau lebih dikenal dengan PLTA. Kedua, ada William George Armstrong pada tahun 1878. Setelah Bernard Forest de Belidor mempublikasikan pengetahuannya mengenai PLTA, maka William George Armstrong pada tahun 1878 mulai mengembangkan atau merealisasikan PLTA pertama di Craigside, Northumberland, Inggris. PLTA tersebut digunakan oleh William untuk menyalakan sebuah lampu busur di galeri seni miliknya. Ternyata hanya ada 4 komponen utama dalam PLTA, rekan-rekan. Apa aja sih? Yang pertama ada bendungan. Bendungan ini berfungsi sebagai penyimpanan air yang nantinya air tersebut adalah sumber energi potensialnya. Nah, yang kedua, ada penstock. Penstock ini berfungsi untuk menyalurkan air yang berada di bendungan tersebut menuju turbin. Ketiga, tentunya turbin. Turbin tersebut berfungsi untuk mengubah sumber energi potensial tadi atau air itu menjadi energi mekanik. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada generator. Generator ini adalah kunci utama dalam komponen yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari turbin tersebut menjadi energi listrik. Nah, kita udah mengenal nih 4 komponen utama dalam PLTA. Lalu bagaimana sih cara kerjanya dari komponen tersebut? Mari kita amati cara kerjanya. Secara mendasar atau simpelnya, cara kerja PLTA adalah untuk mengubah energi air menjadi energi listrik. Energi potensial yaitu air akan dialirkan ke turbin melalui penstock. Lalu air yang dialirkan ke dalam turbin akan membuat turbin bergerak atau berputar. Nah, perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang akan dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik akan melalui power supply dan akan disambungkan langsung ke masyarakat melalui pengguna melalui sebuah kabel yang disebut sebagai jalur transmisi. Selain itu, air yang sudah melalui turbin akan disalurkan ke sungai agar bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai sumber kehidupan. Contohnya adalah kebutuhan air bersih, irigasi pertanian, dan masih banyak lainnya. Tentunya setiap hal di dunia ini, apapun bentuknya, ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu pula dengan PLTA. Kelebihan PLTA yang pertama adalah ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Seperti yang kita ketahui atau yang diketahui, bumi kita berada di ambang bahaya di mana polusi dari karbon emisi yang menyebabkan efek rumah kaca. PLTA sendiri sudah termasuk pembangkit listrik yang ramah lingkungan, di mana memiliki gas emisi yang lebih kecil dari pembangkit listrik lainnya. Kedua, manfaatnya itu adalah bermanfaat untuk masyarakat sekitar bendungan. Bendungan yang digunakan untuk menampung air tersebut dapat digunakan keperluan harian masyarakat. Contohnya yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu adalah irigasi sawah ataupun cadangan air saat musim kemarau datang. Di mana ada kelebihan, kita juga tahu pasti ada kekurangan. Yang satu, kekurangan yang pertama adalah dibutuhkannya investasi dalam jumlah yang sangat besar. Dalam membuat sebuah bendungan diperlukan investasi dana dan lahan luas untuk keperluan pusat listrik dan dengan kapasitas listrik yang besar. Pembangunan bendungan juga disayangkan dapat mengganggu ekosistem danau atau sungai pada tempat dibangun bendungan. Yang kedua, musim berpengaruh dalam pengoperasian PLTA. Dalam PLTA yang sangat disayangkan adalah ketika musim kemarau seperti yang kita tahu, bahwa masyarakat sekitar akan mengalami yang namanya kekeringan air. Pada musim kemarau ini kemungkinan besar PLTA tidak dapat beroperasi karena air akan disimpan untuk keperluan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia kaya akan potensi energi terbarukan, salah satunya adalah air. Sudah banyak PLTA yang dibangun di negara Indonesia ini. Dilansir IESR atau Institute for Essential Service Reform yang bergerak di bidang energi dan lingkungan, bahwa mayoritas pembangkit listrik energi terbarukan yang ada maupun yang direncanakan mengandalkan tenaga air atau panas bumi.
Dari 7 gigawatt kapasitas terpasang yang ada, 66% adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan 27% adalah pembangkit listrik tenaga panas ataupun PLTP. Berdasarkan data menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau UPTL yang dimiliki oleh PLN adalah seperti dari samping. Bisa kita lihat dari 10 provinsi yang dengan jumlah rencana penambahan kapasitas terbesar berdasarkan UPTL 2019-2018, seluruhnya berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Padahal jika kita lihat secara potensial, beberapa daerah di luar Jawa dan Sumatera memiliki potensi energi terbarukan yang besar juga. Rencana penambahan pembangkit listrik energi terbarukan masih berfokus pada PLTA dengan 48,2% dan PLTP dengan 26,4%, meskipun komposisinya sudah lebih beragam dibanding kondisi terpasang saat ini. Kesimpulannya yang dapat ditarik bahwa seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri adalah negara maritim yang memiliki kawasan laut yang sangat luas secara geografis. Makanya hal tersebut harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan lebih lanjut mengenai penggunaan PLTA guna mencukupi cadangan energi listrik nasional. Juga dengan mengembangkan dan menggunakan sumber energi terbarukan seperti PLTA tersebut, tentunya Indonesia sudah membantu bumi kita setidaknya sedikit demi sedikit terbebas dari efek rumah kaca. Berikut informasi yang dapat saya sampaikan mengenai isu perubahan iklim yang ada di Indonesia dan salah satu cara membantu bumi kita setidaknya sedikit demi sedikit terbebas dari efek rumah kaca adalah dengan pengembangannya PLTA. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan dimanapun kalian berada, dan saya harap dengan sharing informasi terkait PLTA dapat membuat rekan-rekan paham dengan isu perubahan iklim di negara saya yaitu Indonesia. Jika ada yang kurang jelas ataupun ingin didiskusikan terkait isu yang telah dibahas, untuk langsung menuliskannya di kolom komentar yang tersedia. Have a great sustainable world. Thank you.